Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan JA Jeling, dan untuk sekarang saya tidak sendiri lagi dan bisa berkomunikasi kembali. Kalau biasanya kalau berdua itu temanya adalah milenial saktis. Oke, silakan perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Nurdiana. Wes, Muhammad Fajrin. Terus terus Asal dari Tasikmalaya, kegiatan sehari-hari biasalah. biasa. Anak muda, Milenial berarti ya. milenial banget. Milenial banget. Oke. Sekarang ya kan temanya milenial sakti. Berarti kalau milenial udah kita anggap milenial gitu ya. Ya. Tapi saya nggak tahu kalau saya milenial atau enggak gitu ya. Oh, milenial. Cuma senior. Senior, milenial senior gitu. Iya. Kalau sakti menurut Kang Fajrin, sakti itu apa? Kemampuan yang lebih dari orang lain sih. Oh, itu berarti kalau milenial sakti Keproduktivitasan anak muda remaja yang berbeda dengan orang lain Nah, sih. berarti yang saya panggil di sini bukan anak muda biasa berarti ya. Thank you. Berarti ini anak muda yang sakti. Saya tidak tahu kesaktiannya seperti apa. Kita korek-korek aja. Ya, pasti wajib. Kegiatan atau kuliah jurusan Program studi seni teater sih. teater. Berarti orang-orang sakti atau orang bisa dikatakan lebih sakti dari yang lain. Kenapa? Karena mungkin beliau lebih memerankan tidak hanya memerankan satu peran ya. Iya. Ya, benar kan? Saya tidak tahu sekarang lagi memerankan apa. Saya menekan diri saya sendiri. Biasa aja saya. Nah, biasa orang sakti kayak Kosong. gitu. Melihat nih ya, melihat kan sekarang zamannya medsos nih, menjadi sesuatu atau pabrik pikir itu gampang. Menjadi orang sakti yang bisa dipandang itu gampang. Menurut Dede, Dede Fajri. Dede Fajrin, pandangan Dede Fajrin tentang media itu seperti apa sebagai milenial sakti? Media dalam bentuk kayak Elektronik atau media sosmed atau apalah gitu ya. Jadi sebenarnya era sekarang ya milenial itu bahwa media itu sangat penting banget untuk berbagi informasi dalam sebuah berita-berita topik ter-up to date lah ya. Jadi bisa membuat kita itu lebih terangsang dalam keilmuan. Jadi kita tuh dulu mungkin ya dari zaman abang nih. Dulu tuh zaman abang paling mencari ilmu itu pasti dari buku. Sekarang tuh gampang, bisa buka handphone, klik Google, cari-cari apa yang kita cari. Pasti selalu ada. Kontribusinya seperti apa nih orang-orang sakti atau milenial sakti itu terhadap sosial media atau kemajuan inilah dianggapnya. Kontribusinya sangat banyak banget ya, Bang Johan. Jadi gini, misalnya dulu itu kalau setiap pendidikan itu harus selalu dengan tatap muka. Sekarang bisa melewati dari media elektronik kayak handphone lah. Jadi bisa mempersimpel sih intinya. Jadi, sekarang saya nanya lagi. Jadi kan abang ini milenial sakti nih, Iya. milenial sakti di bidangnya tentunya ya. Nah, bidang yang abang geluti itu, akang dedek geluti itu adalah seni peran atau ya teater lah dikatakan. Nah, sekarang musimnya corona nih. Kontribusi dari seorang aktor terhadap pencegahan COVID-19 itu apa gitu? Mungkin Ada gak? ada sih. Pasti kita dari mulai bikin sebuah kayak naskahnya itu dari COVID kan, tentang COVID, kesehatan lebih penting untuk menjaga silaturahmi tetap tapi melalui media-media yang tadi sama Bang Johan katakan. Biasanya kalau anak teater tuh lebih kreatif gitu ya. Pasti. Nah, yang paling menarik nih menurut Dede Fajrin ini, yang paling menarik yang dilihat otomatis kan komunitas ataupun sosial medianya kan berteman dengan kalangan-kalangan seniman nih. Otomatis ketika lihat-lihat di sosmed, adakah yang menarik dari untuk mengiklankan atau untuk mencegah COVID-19 khususnya dari kalangan seniman itu? Adakah yang dilihat, ini menarik loh caranya atau apa gitu? Belum ada sih. Belum ada, berarti Belum ada. wah, belum ada yang menarik ya. Ya, belum ada yang menarik sebenarnya. Jadi Sebenarnya kira-kira gitu aja. harusnya seperti apa tuh? Kalau sekarang milenial sakti nih, khususnya dari teater nih. Coba aja bayangkan aja untuk merangsang atau untuk mengiklankan jaga jarak gitu kan dengan cara kreatif. Bisa agak sekarang? Bisa-bisa saja. Coba. Misalnya gini, biar kita itu tetap silaturahmi, Mm-mm. tapi dengan menggunakan teater kita tak usah dekatan seperti ini ya. Mm-mm. Kita menggunakan agak jauh tapi menggunakan sebuah mimik muka dengan
dengan sebuah kebahagiaan karena kebahagiaan itu bisa ditularkan, senyuman bisa ditularkan. Oke. Terus kan gini, nah, pakai masker nih, pakai masker Ya. otomatis mimiknya kan cuma kelihatan ke atas gitu nih. Berarti gimana? Kita bisa buat pakai gerakan lah. Gerakan. Oke, praktekan coba. Contohnya kalau untuk anak-anak covid yang mau nembak cewek, Aduh. jadi nggak usah bilang jauh terlalu pakai mimik tapi Paling simpel. paling simpel. atau gini, kalau bahasa isyarat. Wow, hostnya lebih kreatif dari narasumber, thank you. Jarang-jarang loh. Tapi iya kan? Iya. Ya kan? Pernah kan itu bahasa isyarat kan? Iya bahasa isyarat. Iya benar bahasa isyarat. Ah, I love. Pasti lebih tahu lah ya. Iya. Nah, Itu karena zaman dulu pasti gitu nembaknya. Beda dengan zaman sekarang kita pakai elektronik ya. oke, sekarang yang kalau pakai masker nih, pakai masker. Ada masker? Ada. Ya, mana? Oh, di sana. Oh, ini. Bentar. Oke, pakai masker. Iya. Pakai masker nih, tantangannya nih untuk milenial sakti khusus. Tanpa gerakan tangan, cuma menggerakkan ekspresi mata. Ungkapkan rasa cinta. Ini gak usah pakai kata ya. Enggak. Tapi ekspresi yang kelihatannya cuma dari masker ke atas. Oke. Oh. Soalnya nggak ada alisnya soalnya. Kalau ada alisnya kan enak. Oh iya, benar enggak ada habisnya. Oh, ini hostnya tukang ngehina ya. Aduh. Ya karena kan lebih nanti kan kalau enak ya kalau ada kata-kata, tapi kan nggak ada kata ya. Terus kita dituntut kan untuk kreativitas ya, kreativitas kan memang tanpa batas ya. Ya betul. Kreativitas tanpa batas, mungkin pelajarannya untuk penonton itu. Meskipun kita pakai masker, meskipun kita jauh-jauhan, tidak usah teriak-teriak juga, ada ekspresi, terus ada Gerakan. ketika mengajak nggak perlu banyak bicara, meski jauhan, pakai isyarat atau apa. Nah, mungkin ada tips khususnya dari ini milenial sakti di bidangnya Iya. kantoran. Kira-kira tipsnya apa tuh? Tidak usah berkerumun tapi seperti berkerumun. Waduh, gimana ya? Wow. Tidak usah berkerumun, tapi seperti berkerumun. Tetap menggunakan media pasti, media elektronik sih. Di elektronik. Iya. Kalau seandainya nih kan pasti kalau melihat nanti meeting bersama atau Zoom gitu ya. Nah, kalau seandainya tatap muka, kan berkerumun ya tatap muka. Iya pasti berkerumun. Berpisah tapi seperti berkerumun. Ya. Ada gak sih caranya? Maksudnya gimana ya? Kita itu banyak kan nih di suatu ruangan yang besar. Tapi jangan berkerumun tapi seperti berkerumun. Oh, jadi untuk jadi gini, biar kita Protokol kesehatannya jalan. tetap jalan pakai masker seperti biasa, kita ngobrol dengan jarak 1 meter lah. Nah, tapi kita gini, untuk ngomongin silaturahmi ya, coba deh setiap kita silaturahmi itu taruh handphone, kita tatap lawan bicara kita langsung, otomatis itu bakal lebih efektif apapun gitu. Oh, iya benar-benar. Karena sekarang tuh banyak berkerumun cuman fokusnya sendiri-sendiri ya. Iya, sama handphone. Oke. Jangan sampai handphone itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Seperti itu Oke. sih. Nah, itu teman-teman, jadi kadang kita berkerumun tapi sendiri-sendiri, dan kadang kita tidak berkerumun, maksudnya sendiri-sendiri tapi seperti berkerumun Iya. ya. Tapi Dipegang handphone. oke. Sebenarnya saya bingung. Jadi intinya seperti ini. Hidup itu bukan mencari sebuah kebahagiaan tapi menciptakan sebuah kebahagiaan. Menciptakan itu gampang. Kayak kita gini diskusi, gak usah pegang handphone. Nggak usah. Iya, enggak. Itu menciptakan sebuah kebahagiaan. Makanya kenapa banyak pasangan-pasangan atau orang lain pegang handphone masing-masing itu mencari sebuah kebahagiaan di luar. Tapi menciptakan kebahagiaan di depan dengan wujudnya susah. Kayak gitu. Oke. Sekarang ya, pada zaman milenial. Oh iya, zaman milenial itu kadang pacar yang sejatinya itu bukan pacar dalam artian berwujud manusia ya. Tapi udah di handphone sekarang. Jadi pacar kalian itu handphone sekarang ya. Bahkan meskipun kalian bersama dengan pacar yang asli, tetap pakai handphone ya. Iya, tetap.
Berarti tipsnya jangan ya. Jangan. Oke, quality time nih Iya, bener-bener itu. proporsional aja sih penggunaan handphone. Oke, jadi tipsnya yang tadi berkerumun tapi tidak seperti berkerumun itu adalah orang-orang yang banyakan tapi pegang HP. Dan tidak berkerumun tapi berkerumun adalah sendiri-sendiri tapi pakai HP. Oh, oke. Keren lah. Saya juga sebenarnya jauh ya. Saya bingung ini ngobrolin apa sebenarnya. Gak penting juga sih obrolan kita itu. Cuman kita pengen lihat so pintar aja sih sebenarnya. Oke, milenial sakti kembali ya. Memandang ini fenomena anak muda yang berkecimpung ke bidang bisnis gitu nih. Tapi ini kan kalau Dede Pazrin ini kan ke teater nih. Kira-kira banyak ke orang-orang khususnya di bidang teater yang terjun ke bidang-bidang bisnismen yang bisnis ataupun bikin startup yang menjalur ke sana gitu. Sekarang Ya, masih banyak sih. yang Dede Pazrin ketahui apa tuh contohnya? Enggak, maksudnya banyak yang sedang bisnis meskipun dunia teater seperti yang tidak boleh berkumpul kan. Banyak sih, karena sekarang tuh karena media itu sangat benar-benar bergantung banget. Jadi kita itu bisa bikin pementasan meskipun jauh, kita bisa menggunakan kayak sosial media yang lain. Itu untuk segi biaya gimana? Justru itu lebih mengurangi biaya sih sebenarnya. Dari segi apresiasi? Sangat diapresiasi sih. Karena ada pembelian tiketing dan lain-lain. Hah? Pasti ada lah. Tiket online? Ada tiket online. Jadi bener ya, kreativitas tanpa batas. Iya. Nonton seperti kayak nonton Netflix aja gitu. Ya, seperti Netflix. Jadi kita bayar tiket, nonton gitu. Tapi yang ditonton adalah pementasan. Iya, pementasan. Dan- itu tuh yang jauhan tapi diedit oleh seorang editor. Jadi kayak formatnya nanti satu aja frame-nya. Satu aja frame. Jadi pementasan sekarang itu yang banyak tuh seperti itu sekarang. Seperti itu. Oh, iya. Jadi anak seni itu memang kreatif. Jadi apapun pasti bisa digunakan. Gitu sih. Tapi peminatnya banyak juga yang nonton. Banyak banget sih. Wih. Saya baru dengar sebenarnya. Ya banyak. Baru denger ya. Ya udah, thank you lah. Ternyata ada pementasan online dengan Banyak udah ya. tapi ketika kan diedit disatuin gitu ya. Nah, berarti latarnya sama. Nah, jadi untuk latar itu kita bisa disamain lewat editor, bisa kita tuh contohnya 2 orang nih. Yang satu tuh kayak di mana? Di ruang tamu, ngeset di ruang tamu, dan yang satu lagi juga di rumahnya masing-masing ngeset Dengan sama gitu. sama dengan properti yang sama. Properti yang sama. Oh, ish. Berarti memang mahal itu ya. Lumayan. Karena memang berbeda-beda tempat dengan set. Berarti yang mahalnya untuk di properti gitu. Iya. Cuma itu bagaimana kreatifnya, artistiknya sih sebenarnya. Mengurang daya untuk apa namanya ya? Bukan kesulitannya apa tuh? Sebagai seorang aktor. Kan lawannya jauh tuh. Iya. Kesulitannya cuma satu sih sebenarnya. Enggak, banyak sih. Cuman yang paling pentingnya itu benar-benar kesulitan tuh dari apa yang kita sampaikan tuh takut para penonton Gak nyampe gitu. nggak nyampe. Tapi kan itu dialog berarti ya sama lawan main. Nah, itu kesulitan nggak dialog dengan seperti kan monolog aja kan? Iya, seperti monolog. Sendiri gitu sebenarnya kan. Sebelum digabungkan pasti sendiri kan Iya, ngobrolnya. sendiri. Kesulitannya apa tuh? Cut-nya sih sebenarnya. Yang ini dialog ini, yang ini dialog ini. Harus cut langsung. Jadi disusun kirain oleh teh, editor. ya udah terus aja sendiri ngobrol sampai tamat. Nanti editor yang ribet. Ya pasti editor yang paling ribet sebenarnya. Cuman kan editor tuh sekarang gajinya lebih gede mungkin ya. Karena lagi Covid. Gitu ya. Jadi benar-benar ya. Sampai sekarang pun ternyata pementasan itu masih berlanjut. Cuman kalau dulu di panggung ya, maksudnya kita nonton langsung seperti di bioskop ya, di gedung kesenian. Tapi kalau sekarang nontonnya via HP atau via laptop gitu ya. Dan bertiket lagi sama gitu ya. Ya bertiket sama. Saya belum pernah nonton. Nah, makanya nonton. Nanti pertunjukan saya nanti nonton. Saya kemarin nonton bioskop mini yang quarantine time. Bentar, ini tuh kok editor ikut ngomong ya, kan kita lagi podcast. Aduh, gimana? Quarantine time ada kayak Dian Sastro, film pendek. Oh, film pendek itu bukan itu ya. Tapi bayar, kita nontonnya bayar 10.000 satu tiket. Tapi bukan pementasan kayak teater. Film. Itunya sama pembayarannya, teknik pembayaran. Oh, teknik pembayarannya.
kita biasa bikin video itu kadang ngomongin yang nggak jelas sih. Cuman nanti lihat aja lah beberapa, cuma baru berapa ya, 3 mungkin ya sama ini ya, 4 sama si abang itu ya, 4. Ada yang pertama itu tentang milenial sakti ya, format milenial sakti. Ada yang membahas tentang ilmu karuhun, terus ada yang membahas tentang joki skripsi. Nah ini membahas yang tentang keteateran. Poin yang saya dapat adalah terima kasih karena ternyata kreativitas memang tanpa batas. Meskipun kita dibatasi jangan berkerumun, ternyata ya, seperti yang tadi bilang, berkerumun tetapi tidak seperti berkerumun, dan tidak seperti berkerumun tapi seperti berkerumun, yaitu ketika kita nonton pementasan, harusnya kan berkerumun pementasan itu ya, banyak kan, tapi tidak, ternyata ada, kita nonton seperti Netflix, terus yang pentasnya juga dipisah-pisah, yang ribet adalah editor, yang seperti berkerumun itu. Dan mungkin informasinya mungkin nanti juga ada link ya, kalau ada pementasan kita taruh di link sini, mudah-mudahan banyak yang nonton. Amin ya Allah. Maksudnya Karena saya yang main. kapan gitu? Next Februari lah. Februari itu online. Maksudnya kayak yang tadi dibicarain atau? Iya, yang tadi dia bicarain. Tapi kan tetap dari mulai progresnya itu dari sekarang. Otomatis kalau sekarang udah yakin bakal online, pasti nanti ketika itu pasti online. Meskipun sudah bisa offline, maksudnya bisa tatap muka, itu tetap online berarti. Tetap online. Yakin banyak Iya. yang nonton. Insya Allah. Karena kita udah personal brandingnya udah pada tinggi gitu. Apalagi komunitas saya sendiri. Sombong ya hidup saya tuh. Kalau nggak sombong nggak mungkin diajak ke sini. Maksudnya yakin banyak yang nonton tuh kan karena nanti kan udah teralihkan, yang pertama teralihkan sama yang tatap muka, mungkin nanti bioskop dibuka lagi, terus pementasan Gedung Sinoyan dibuka lagi nanti di Februari, mudah-mudahan seperti itu. Dan sedangkan pementasan ini yang online ini tetap berjalan, kira-kira optimisnya berapa persen itu akan tetap banyak yang nonton? 80%-an lebih lah. Tetap ada yang nonton. Karena Kenapa? kita tuh ditontonnya bukan hanya sekedar kalau di Jakarta misalnya atau di Tasik, yang nonton pasti orang Tasik doang. Kenapa kita menggunakan tetap online? Se-Indonesia kita bisa lihat. Malah seluruh Indonesia bisa lihat. Seluruh dunia kita bisa lihat. Ya maksudnya siapa aja sih yang nonton? Oh, banyak. Kalangan apa aja? Kalangan menengah ada mahasiswa, siswa biasa SMA, SD, seumum lah intinya. Itu kan bertiket ya? Bertiket. Seberapa tuh? Ya kisaran 10 atau 20 ribu lah. 10-20 ribu. Oke. Biasanya tuh kapasitasnya berapa? Atau berapa kali tayang? Nah biasanya dalam sehari itu ada 3 kali tayang. Oh, itu lebih enaknya berarti. Di jam soalnya. Itu enaknya ya. Bukannya gimana ya? Karena kita kan emang sih dunia online itu lebih mempermudah, tapi peran ketika sekarang lah boleh jadi ini banyak lah ya, boleh jadi karena memang masih masa-masa pandemi. Kalau nanti Februari, kalau Januari memang jadi tatap muka, otomatis akan ada pengurangan lah, ada pengurangan. Nah, kenapa masih optimis gitu? Apakah nanti kalau memang maaf ya, tidak sukses banyak yang nonton, apakah nanti akan ada tatap mukanya ataupun kita pentas di gedung ya? Enggak sih, kita tetap online sih. Oh, iya. Cuman yang jadi pertanyaan nih, emang apa sih perbedaannya film sama kita bikin sebuah pertunjukan yang online? Sama-sama bikin sebuah rekaman kan? Intinya pada dasarnya seperti itu. Jadi kita kenapa tetap optimis? Rakyat Indonesia atau kalangan kita seperti begini, kita paling suka dengan nonton film. Dan ketika kita membuat sebuah rekaman, pertunjukan teater, direkam dan ditonton lewat gadget, handphone, itu pasti bakal sama juga. Oke, berarti antusiasnya. tinggal marketingnya aja mungkin ya. Iya, Sales. marketing. Brandingnya sih kayak gitu. Nah, terus marketingnya seperti apa? Oh, itu rahasia. Kok rahasiaan sih? Tidak semuanya bisa dibuka di sini ya. Enggak, soalnya itu yang paling menentukan loh. Enggak, kalau itu kan bukan ranahnya untuk ngobrol di sini lah. Oh. Kita bisa ngomong belakang. Oke. Karena memang itu yang, mohon maaf ya, karena itu memang yang paling penting sih. Iya sih. Dari semua yang kita bicarakan. Kenapa? Karena bukannya perjalanan permentasan tetap jalan. Iya. Tetap jalan, pasti itu kan tetap jalan. Tapi kalau seandainya tak ada yang nonton, yang utama juga kan
adalah bagian marketing kan ya. Iya. Dan sedangkan kalau meskipun pegelarnya udahlah jalan itu pasti jalan kan. Iya, pasti. Ada yang nonton ada yang enggak Iya. gitu pasti jalan. Tapi kan sebuah pementasan tanpa ada yang nonton kan bukan berarti ada artinya, bukan berarti ada, tapi buat apa? Bukan berarti tak ada artinya, tetapi buat apa gitu. Tapi kita tetap optimis itu bakal banyak yang nonton itu karena memang ini tuh kita tuh udah bener-bener bikin sebuah naskah yang bener-bener bagus lah ya. Kita tuh ngambil dari naskah luar negeri, kita saduran kan. Spoilernya apa? Heeh. Ceritanya. Ceritanya adalah ceritanya. Nanti aja lihat. Judulnya. Pinangan. Oh, Karya Anton Chekhov. Anton Chekhov Pinangan. Coming soon ya kawan-kawan. Berarti gak ada spoilernya gitu, gak Oh, ada. belum ada. Belum. Nanti udah kalau ke tahap marketing baru kita. Tahap marketing. Oke, saya tunggu. Ya, mungkin teman-teman juga mudah-mudahan bisa menonton ya. Amin ya Allah. Oke, berarti tetap optimis nih, masih Optimis. banyak yang nonton. Karena tatap muka tuh katanya Januari ya? Mm-mm. Belum tentu itu. Belum tentu. Belum tentu. Kita masih optimis lah, masih bisa diperpanjang. Oh, berarti takut juga dia. Berarti takut juga dia. Karena mungkin akan mengurangi sales, akan mengurangi penjualan tiketnya mungkin. Karena memang sekarang nih bioskop kan udah ada mulai yang buka tuh. Iya. Nah, kemungkinan besar seandainya nanti Januari itu ada peluang untuk tatap muka meskipun sedikit. Januari kan ke Februari lumayan tuh 2 bulan. Februari pertengahan atau akhir? Pertahan. Oh, lumayan kan ada sebulan setengah lah Iya. ya. Otomatis kemungkinan besarnya juga bioskop udah mulai buka-buka lagi. Meskipun untuk pertunjukan teater pasti lama lah prosesnya. Bukan gak mungkin sih, pasti sedikit lah meskipun ada yang pementasan secara tatap muka. Nah, otomatis pembelian tiket itu, ya ini pandangan saya secara pribadi ya. Daripada nonton online gak enak, mendingan ke bioskop gitu. Kecuali makanya saya penasaran sama marketingnya, jujur aja sih secara pribadi. Wah, itu nggak boleh sih. Cuman kita tetap optimis. Kenapa kita tetap optimis? Di dalam dunia seni apalagi. Kita tuh yang penting bukan dituntut sih. Kita tuh dibebaskan untuk cara berpikir, lebih kreatif apapun. Kalau orang yang tidak mempunyai sebuah kreativitas dan optimisme, jangan harap tuh karya itu bakal ditonton, cuy. Oke. Jangan harap karyamu akan ditonton kalau tidak optimis. Nah, kenapa kita harus nonton itu? Wow, nice. Jadi promosi nih. Enggak, kita tuh bakal mempertontonkan naskah itu tuh bukan hanya sekedar untuk dilihat, tapi untuk mendidik atau memberikan sebuah ilmu education yang lebih bagi anak-anak siswa SMA atau umum yang lainnya. Tujuannya untuk kalangan Untuk kalangan umum sih. umum. Cuman lebih ke pendidikannya tuh ke SMA sih ya. Ke SMA. Oke. Nah, kayak gini nih pertunjukan teater meskipun kita jauhan tapi kita masih bisa kreatif seperti ini. Oke, berarti sedikit ada marketingnya tuh ya. Thank you. Oke lah, saya gak akan banyak nanya tentang itu dan alhamdulillah terima kasih. Mungkin nanti yang akan banyak kita perlihatkan adalah tentang keteaterannya ya. Nanti editor ya untuk pertanyaan-pertanyaan awal mungkin bisa dihapus ya. Pasti mau nanya kan antara apa perbedaan teater sama drama? Udah bosen. Oke, mudah-mudahan nanti banyak yang nonton dan banyak yang bertanya dan nanti kita di tahap promosi. Siap. Mungkin udah nanti ada marketingnya udah jalan, kita bisa ngobrol lagi, melanjutkan pembicaraan tentang naskah Pinangan karya Anton Chekhov. Anton Chekhov. Anton Chekhov. Chekhov dari mana itu? Rusia. Rusia? Ya. Wih. Bentar, ini kok editor ngomong mulu ya? Thank you. Editor milenial ya. Oke, terima kasih teman-teman dan terima kasih juga Dedek Fajrin udah mau datang ke CAJ Link. Kita selalu terbuka di sini dan alhamdulillah juga saya udah lama juga sih sebenarnya gak bikin berdua kayak gini karena kemarin ada masa-masa pandemi yang agak sedikit ketat gitu. Jadi gak ada narasumber ya. Gak ada podcast kayak gini. Oke. Ada pesan terakhir? Oh ya, pesan terakhirnya itu ini adalah guru saya waktu teater di salah satu sekolah SMP. Pesan Jadi terakhir. aku tuh agak-agak nanggung gitu ya ketika diwawancari sama beliau. Karena beliau itu adalah panutan saya sampai sekarang saya bisa kuliah di
salah satu institut lah yang ada di Jakarta. Jurusan prodi teater lagi. Aduh. Inspiring lah. Gak gitu juga sih. Terima kasih lah. Iya. Enggak, itu peres aja sih sebenarnya. Oke. Beliau adalah teman saya untuk sekarang ya. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.